Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Al-Minahus Saniyah Alal Wasiyah Al-Madbuliyah. Kitab ini populer di kalangan pesantren, hanya masuk dalam kategori tingkatan kitab-kitab tasawuf yang basic ya. Kita sampai pada halaman 3 ya, masih halaman 3, ini masih di awal-awal. Teman-teman bisa lihat ini pada lapat ini, pada hari ini, hari Rabu ini kita ngaji ini. Lapat wa kana sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili, tuanku Abul Hasan Asy-Syadzili, maksudnya guruku Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala, yaqulu berkata, la yataraqqa, tidak akan naik muridun, seorang murid, qattu, sama sekali. Maksudnya levelnya tidak akan naik ketika dia salik menuju Allah gitu ya. Dia tidak akan naik level kecuali in sahhat, jika kokoh, jika telah sah lahu baginya mahabbatul haqqi, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak mahabbah, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan naik level ya. Gimana caranya seseorang itu mendapat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu ya dia juga harus mahabbah kepada Allah, dan Allah akan mahabbah juga kepada kita. Caranya agar kita dicintai Allah, wala yuhibbu, dan tidak akan mencintaihu padanya, pada murid ya, pada murid ini. Al-haqqu, siapa Allah? Al-haq ta'ala. Allah tidak akan mencintai seorang murid, seorang salik ya. Salik itu orang yang menempuh perjalanan spiritual. Hatta yubghidha, hingga dia membenci dunia, sampai dia membenci dunia. Gak akan dicintai Allah kalau dia masih membenci dunia. Sebagaimana penjelasan kemarin bahwa Allah itu membenci dunia. Orang yang ingin dicintai Allah ya harus sama dengan Allah, mulai membenci dunia. Wa ahlaha, dan ahli dunia, orang-orang yang gila harta dan seterusnya. Wa yashhada, dan dia harus zuhud, sampai dia bersikap zuhud fina ini terhadap kenikmatan dunia dan akhirat. Dan dia tidak berharap, tidak risau dengan kenikmatan di dunia maupun kenikmatan di akhirat. Dia sudah tidak, karena tujuannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili juga berkata, kullu muridin, setiap murid, ahabbad dunya, yang mencintai dunia, fal haqqu ta'ala, maka Allah ta'ala yakrahuhu, akan membenci murid tersebut ya, ala hasabi mahabbatihi, sesuai kadar kecintaan murid tersebut, laha, kepada dunia, kasrotan, baik banyak, au wakilatan, dan sedikit. Jadi kadar kebencian Allah kepada seorang hamba itu sesuai dengan kadar kecintaan hamba tersebut kepada dunia, sedikit atau banyak. Kalau sedikit cintanya, maka Allah sedikit benci kepada dia. Tapi kalau banyak sekali gila harta, maka Allah juga gila membenci orang tersebut. Fayajibu, sehingga kalau demikian, maka wajib alal murid, bagi murid atau salik ya, orang yang menempuh jalan, salikun ya. Salik ayyarmad dunya, untuk melemparkan dunia, membuang dunia, min yadihi, dari tangannya. Wah, ini luar biasa ini, dia harus mengosongkan dirinya dari tangannya, dari tangannya tidak usah pegang harta, sudah dibuang harta itu. Tapi bukan berarti kemudian meninggalkan semuanya ya, itu juga ya perlu dicarikan keterangan-keterangan yang lain gitu ya. Wa min qalbi, dan dari hatinya. Kalau dari hati oke, kan bukan berarti kemudian orang masuk tarekat itu harus miskin dulu, jadi hartanya semuanya dibuang, diberikan ke orang, kemudian yang jadi fakir kan juga.
Ya, menurut saya yang lebih relevan dalam konteks kekinian adalah bagaimana agar dunia itu tidak masuk ke hatinya. Dia harus menepis dunia dari hatinya meskipun dia bergelimang harta. Ya. Awwala dukhulihi tatkala dia baru masuk, ya, tatkala abad itu baru masuk, fitori di dalam jalan menempuh Allah, dalam tarekat kalau bahasanya orang Indonesia ini kan bisa disebut dengan tarekat kan, atau jalan spiritual, jalan spiritual itu. Wa mata talakona, kapan tatkala seorang murid itu menimba ilmu ala syaihin atau apa ya, berguru ala syaihin pada seorang syekh guru, au akhoda, atau dia mengambil alaihi dari syekh tadi al-aqda janji, atau dia berbaiat kepada seorang syekh tarekat. Jadi kalau orang itu mau berguru pada syekh, mursyid, atau mau berbaiat dalam tarekat tertentu, perjalanan spiritual, wahwa yamilu, padahal dia abad tadi, apa namanya, murid tadi, yamilu itu masih condong ila dunia, pada dunia. Masa padahal dia masih kepikiran tentang dunia, hatinya penuh dengan dunia, fala buddha, maka tidak boleh tidak, ayyarji'a, dia harus kembali min haitsuja'a, dari tempat dia datang. Jadi tidak sah. Dia harus mulai lagi dari awal, baiat lagi, karena tidak sah baiatnya itu. Kenapa? Karena hatinya masih penuh dengan dunia. Watarfudo, dan menolak padanya atoriku, jalan spiritual. Dan dia harus kembali ke tempat di mana dia ditolak oleh jalur tarekat itu, jalan spiritual itu. Yaitu kapan? Yaitu semenjak ada harta di dalam hatinya itu. Dia kembali ke awal maksudnya. Fa inna aqalla asasin, karena pondasi minimal yadau, yang diletakkan, yang dibangun, yang membangun pada asas tadi, pada asas ini siapa al-murid, murid. Karena pondasi minimal yang harus dibangun seorang murid fitori di dalam menempuh jalan spiritual, az-zuhdu fid dunya, yaitu zuhud dunia. Itu pondasi minimal. Orang mau masuk tarekat, mau membersihkan hatinya, paling tidak itu ya minimal itu adalah membersihkan hatinya dari dunia, sehingga hatinya kemudian bisa diajak untuk melakukan, menempuh perjalanan spiritual torik itu tadi. Orang yang menempuh perjalanan spiritual itu namanya salikut torik gitu ya. Faman lam yashad, faman, maka barang siapa lam yashad, tidak zuhud di dunia la yasuhu, maka tidak sah, tidak kokoh lahu baginya, bagi orang tersebut, bina usaiin, membangun sesuatu fil akhirat, dalam akhirat. Kalau dia hatinya tidak zuhud terhadap dunia, maka tidak akan mungkin dia membangun apapun terkait akhirat. Ya. Kita lanjutkan ini dulu, nanti saya akan tampilkan salah satu infografis ya terkait ini. Wa kana Sayyidi Abdul Qadir Al-Jili, Sayyid guruku Syekh Abdul Qadir Al-Jili rahimahullah ta'ala yaqul, berkata, man aradal akhirata, barang siapa menginginkan akhirat, ya, fa'alaihi, maka dia harus menetapi zuhdi, dengan zuhud di dunia, maka dia harus zuhud. Waman aradallaha, barang siapa yang menuju Allah, menghendaki Allah, fa'alaihi bizuhdi fil akhirah, maka dia harus zuhud dari kenikmatan akhirat. Jadi kalau orang itu ingin mencapai akhirat, maka dia harus zuhud dari kenikmatan dunia. Hatinya harus dibersihkan dari dunia. Tapi kalau orang itu mau mencapai Allah, yang dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak cukup dengan zuhud dunia, tapi dia juga harus zuhud akhirat. Dia tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan surga, tidak takut neraka, tapi murni yang dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa madama, dan selagi yang dalam kapan-kapan langgeng, yang dalam selagi ini langgeng, fi qalbil abdi, pada hati seseorang, syahwatun, keinginan, min syahwati dunia, dari keinginan dunia, auladatun, atau kelezatan, keenaan, laddatnya dari kenikmatan dunia,
selagi dalam hati seorang hamba ada keinginan atau kelezatan terhadap dunia, min makulin misalkan makanan, masih masih suka kuliner ya, mencari kuliner kemana-mana seperti saya itu ada kuliner baru di Uber, ya. Misalnya dari sini ke daerah Kota Malang jaraknya Soekarno-Hatta misalkan ya, dari Bulu Lawang ambil 2 ke Soekarno-Hatta itu kan bisa ditempuh 1 jam 45 menit sampai 1 jam. Untuk apa? Untuk mencari makan di situ. Sampai di situ makan, habis itu makan, pulang ke sini ya sudah lapar lagi. Padahal kalau kemudian kita tidak menuju ke sana, ya cukup makan yang ada di rumah dengan lauk tempe, tahu, ikan teri, misalkan sambal, terasi, itu sudah cukup menghemat waktu itu. Ya. Nah, berarti saya itu belum orang yang akhirat ini ya. Masih orang dunia ini, dunia betul ya Allah. Semoga panjenengan juga sama. Biar banyak temannya saya ini. Au malbusin atau pakaian. Aduh masih ribet ini BHS atau bukan. Ini batik apa? Lasem, lagu larbuda atau eksklusif atau apa. Masih bingung dengan tasnya apa? Hermes atau Kremes. Masih bingung dengan HP-nya apa? Samsung, Oppo, iPhone 17 Pro Max. Dan macam-macam. Masih bingung dengan mobilnya apa? Mobilnya Cherry, wah nggak bagus, harus Innova nggak bagus, Alphard nggak bagus, harus Rubicon misalnya. Rubicon nggak kurang bagus, harus Lamborghini itu. Habis itu harus naik private jet, punya pesawat sendiri, punya pulau, wah, terus begitu. Itu masih bukan orang akhirat ini. Seperti saya ini kan masih tersandra oleh kenikmatan dan kemewahan makanan, pakaian, au mangkuhin atau pasangan hidup yang dinikahi. Oh masih bucin istilahnya, masih menjadi budak cinta dari kekasihnya, dari istrinya, dari yang dinikahi, au wilayatin atau masih mengharapkan pangkat kewalian. Tidak usah diharapkan pangkat kewalian itu. Kalau memang tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju Allah saja, tidak usah mengharap menjadi wali dan seterusnya. Berharaplah dicintai Allah, bukan berharap menjadi walinya. Auriyasatin atau masih bingung dengan pangkat, masih bingung dengan jabatan. Kalau diberhentikan dari satu jabatan, ngamuk-ngamuk dan seterusnya, Masya Allah. Autatikin atau ingin memperdalam sifanin dalam satu disiplin min fununil ilmi, dari disiplin ilmu azzaid yang bersifat tambahan anil waradi dari tujuan utama, atau dia masih fokus untuk mendalami satu ilmu yang sebenarnya bukan fardu lagi, tidak, itu sudah tambahan bersifat sunnah atau mungkin hanya mubah saja. Kariwayatil hadisil an, seperti meriwayatkan hadis pada saat ini, ya. Karena mungkin di saat beliau itu buku-buku hadis itu kan tidak banyak, sehingga kalau zaman dulu ada urgensinya, zaman pembukaan tadwini sunnah ya, masa kodifikasi pembukaan kitab hadis itu butuh sekali memang untuk periwayatan itu ditelusuri dengan sedemikian rupa. Kalau sudah ada toolsnya, perangkat-perangkatnya sudah disiapkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan ulama-ulama hadis yang lain, ya sudah itu itu sudah tersedia, tidak perlu kemudian melakukan ini itu dan seterusnya. Ini tentu orang tasawuf yang bilang begini. Kalau orang hadis ya penting hadis itu meriwayatkan. Wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Quran beriwayat dengan riwayat yang tinggi, Hafiz, Nafi dan seterusnya ya, atau riwayat 10 atau riwayat 14. Dan tentu bagi yang menekuni bidang qiraah ya penting ini. Bahkan nahwi seperti nahwu wal fikih dan fikih, apalagi fikih yang bersifat furu'iyah, didetailkan, dibahas wal fasahati dan kefasihan. Yang mungkin yang dimaksud adalah mempelajari balau, mempelajari mantek dan seterusnya. Maka selagi selagi orang itu di dalam hatinya ada keinginan itu tadi, falaisa mangka abad tadi, hamba ini tadi, muhibban itu cinta akhirat, itu
masuk kategori orang yang cinta akhirat. Itu bukan orang cinta akhirat, itu innama huwa, sungguh abad tadi, rawibun orang yang cinta fitunya pada dunia, tabiun yang mengikuti lihawahu keinginan nafsunya. Wa kana Abu Abdullah Al-Maghribi rahimahullah ta'ala yaqul, Abu Abdullah Al-Maghribi berkata, al-fakiru orang fakir, al-mujarrad yang sepi, yang terbebas anid dunia dari dunia, orang fakir yang tidak punya harta, orang fakir yang nir harta, yang tidak punya harta sama sekali, illam ya'mal syai'an, meskipun dia tidak melakukan sesuatu min a'malil fadail, dari amalan-amalan yang bersifat keutamaan, fadilah-fadilah, dia tidak melakukan yang sunnah dan seterusnya. Afdalu itu lebih utama orang fakir tadi min haula'il muta'abbidin, daripada orang-orang yang sibuk beribadah sunnah wa ma'ahumud dunya, namun mereka masih memiliki harta. Jadi orang yang sibuk dengan ibadahnya tapi dia banyak harta, dan yang satu dia orang fakir tidak punya harta dan dia tidak melakukan amal-amal sunnah, itu masih lebih utama orang fakir tadi. Bal darratun, bahkan sebiji jagung min amalil fakiri, ya, dari amalnya orang fakir al-mujarrad yang tak punya harta, afdalu itu lebih utama minal jibali, dari amal-amal yang menggunung, min a'mali ahli dunia, dari perbuatan orang yang masih berkelindan dengan dunia. Itu sampai di sini. Kemudian kita coba buka infografisnya ini ya. Sebentar, ini saya simpan dulu. Kita buka infografis. Nah, ini hasil dari AI Notebook LM ya. Nah, ini di bawah ini ada tulisan kanan Notebook LM. Kita tinggal memasukkan ya apa namanya. Nanti mungkin saya kasih tutorial tentang bagaimana membuat infografis di Notebook LM ini. Fondasi utama mahabbah ilahi, perjalanan spiritual menuju cinta kepada Allah melalui sikap zuhud. Langkah pertama itu mengosongkan hati. Salik wajib menghilangkan keterikatan pada harta benda dari dalam hatinya sejak awal. Ya. Seorang salik, ya, ini bawah ini tidak akan bisa naik level spiritual tanpa fondasi cinta yang pokok. Jadi langkah awal seorang salik dan konsekuensinya ya ini. Jadi dia kalau mau menuju ke Allah yang lope-lope ini, maka dia harus membenci dunia dan zuhud, menjadi jalan tunggal meraih mahabbah. Kalau memiliki harta di hatinya masih dikuasai harta, itu akan menghambat kenaikan level spiritual dia. Jadi mencintai harta benda akan mendapatkan kebencian dari Allah secara proporsional. Maksudnya kalau dia benci harta, kalau dia cinta hartanya 100, misalkan 100%, maka kebencian Allah pada dia 100%. Gitu ya. Kalau cinta harta itu hanya 5%, maka Allah membenci dia 5%. Gitu. Ini bahaya mencintai harta. Allah membenci hambanya sebanding dengan kadar kecintaan hamba tersebut terhadap harta benda. Jadi zuhud adalah kunci mutlak. Mahabbah hanya dapat diraih dengan membenci dunia dan menerapkan prinsip hidup zuhud. Oke, kita coba ke ini ya, Notebook LM. Jadi dengan langsung klik di Google Notebook LM gini ya. Notebook LM, misalkan tadi ini, ini Notebook LM, nanti kan ada ini ya. Jadi ada sumber, ada mengobrol, chat, ada studio. Nah kita buat catatan, buat buku catatan, misalkan ini ya. Buat buku catatan, saya kecilkan dulu ini. Nah, buat buku catatan ini kan ada unggah file. Kalau panjenengan punya file, ya diunggah langsung dari sini, foto atau PDF atau Word gitu ya. Kita kembali, atau situs web, YouTube, misalkan mau jadi sumbernya nanti dari YouTube dan nanti akan dianalisa langsung oleh AI.
atau teks yang disalin. Kalau saya misalkan kayak tadi, itu saya tulis di sini apa poin-poinnya tadi ditulis di sini ya, nanti disisipkan ya, disisipkan, ya. Disisipkan ini ya, misalkan ini kan nunggu ini centang sebelah kiri ini. Kalau sudah centang nanti dengan masuk yang studio ini, studio sebelah kanan ya. Ini pilih. Kalau slide deck ini buat PPT, buat PPT, PowerPoint. Kalau infografis, ya infografis ini kayak tadi itu satu halaman ini. Infografis, nah nanti dia akan, nah ini muter-muter ya, muter-muter sampai ada titik 3 di sini, klik titik 3, unduh ya, unduh gambar. Kira-kira itu yang bisa kita kaji pada pagi ini. Uh, apa sih?